Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Ya kalau saya lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Bagus. Jadi kalau progresnya bagus, ngapain di reshuffle gitu. Intinya begitu. Jadi tentu saja dengan progres yang bagus ini, isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus kan. Niat mau jadi Menteri Jokowi, harapan putra Amin Rais dipatahkan Pratikno. Isu reshuffle merebak di masyarakat pasca Presiden Jokowi marah-marah di depan para menterinya beberapa waktu lalu. Yang mana hal itu diawali oleh lambannya para pembantu presiden itu merespon dampak COVID-19 yang kini tengah melanda masyarakat. Menurut Presiden, kinerja menterinya selama ini masih biasa-biasa saja, padahal Indonesia tengah mengalami krisis. Contohnya saja, soal penyerapan anggaran yang sangat rendah, alias banyak yang belum dicairkan. Ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Ancaman reshuffle itu tentu menjadi kabar buruk bagi para menteri. Karena siapa sih yang mau dipecat di depan orang banyak alias se-Indonesia tahu? Tentu hal itu akan menjadi pecutan bagi mereka untuk bekerja ekstra keras lagi. Namun juga, isu reshuffle ini menjadi kabar baik bagi partai politik, individu, dan lain-lain yang selama ini bercita-cita pengen jadi menteri tapi belum kesampaian. Bahkan, sudah ada partai yang merekomendasikan siapa saja menteri yang paling layak untuk direshuffle. Seperti PKB mengusulkan agar Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang sebaiknya diganti. Begitupun dengan parpol pengusung Jokowi lain, yakni PSI, turut mendukung Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinetnya itu. Tentu kalau ada beberapa menteri yang dipecat, maka peluang PSI untuk masuk ke kabinet Jokowi semakin terbuka lebar. Itulah kenapa partai pimpinan Grace Natali itu mendukung adanya reshuffle kabinet. Selain itu, isu reshuffle kabinet ini juga dimanfaatkan oleh partai lain, seperti yang dilakukan oleh PKS yang mengaku konsisten menjadi oposisi. PKS tetap ingin menjadi oposisi. PKS istiqomah di tagar kami oposisi, ujar Ketua DPP di PKS Mardani Alisera pada 1 Juli 2020. Padahal ketika Kompas.com memuat berita yang berjudul PKS tidak tertarik kursi menteri, partai dakwah itu keberatan. Tidak ada pernyataan sama sekali yang menyebutkan bahwa PKS tidak tertarik kursi menteri, ujar jubir PKS Ahmad Fatul pada tanggal 2 Juli 2020. Yang lucunya lagi, PAN, partai pendiri Amin Rais ini terus-terusan menyerang Jokowi. Pernah dikasih jatah menteri yakni Menpan RB, kemudian di Pilpres 2019 lalu mendukung Prabowo. Dan gak berkeringat sama sekali untuk kemenangan Jokowi. Sekarang malah menyodorkan 4 kadernya sekaligus sebagai calon menteri. Seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri juga. Semula saya agak khawatir bahwa hampir mungkin sepertiga menteri itu saya kira nggak ada sifat kerakyatannya. Koplaknya lagi, salah satu calon menteri yang ditawarkan oleh PAN itu adalah putra Amin Rais, yaitu Mumtaz Rais.